Pertama-tama kita harus cek ini ya, kita cek kondisi final drive ya, ada kebocoran atau tidak. Soalnya final drive itu sangat-sangat fatal kalau ada kebocoran ya, karena dia ini adalah penggerak untuk bisa maju mundur, untuk bisa jalan ya. Ini dari final drive ini, di dalamnya itu ada motornya. Kalau keseluruhan dinamakan final drive. Nah ini yang dinamakan atau biasa orang sebut itu sprocket yang bergerigi ya, kiri itu ya. Ini show, ini namanya show, papan show. Ini namanya link, track link ya. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Ini namanya roller ya. Di atas dia memakai dua roller, satu di sini, satu di depan situ ya. Nah terus di dalam sini, di dalam frame ini dia ada namanya seal adjuster. Seal adjuster itu fungsinya dia untuk mengadjust idler ini supaya trek itu kencang, tidak kendor. Kalau treknya kendor otomatis kan bisa lepas, nanti malah berabe kan kalau lepas pada saat kita bekerja ya. Ada seal adjuster yang sini ya. Nah ini yang di bawah ini namanya carry roller ya. Yang di bawah carry roller, yang di atas top roller. Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kalau yang excavator 320 ya. Sekarang kita keliling lagi, kita keliling, kita lihat di kolong-kolong apakah ada kebocoran atau tidak. Terus kita lihat kondisi bucket, ada crack, ada retak tidak. Biasanya kan kalau ada retak dia kelihatan. Terus kita periksa kondisi dari tip bucket atau kuku bucket ya. Ini namanya kuku bucket, ini namanya adapter, ini namanya tip cutting atau cutting bucket. Ini namanya yang sebelah sini, ini link H, ini link B. Kita lihat lagi ke pin bucket ya. Pin bucket kita lihat apakah pin bucketnya itu sudah mengecil, aus atau belum. Setelah kita lihat, kita cek kondisi silinder bucket. Ini ada silinder bucket ya. Kita lihat, cek ada kebocoran enggak. Biasanya kalau bocoran dia dari sini, karena di dalam sini ada sealnya ya. Kita lihat kondisi dari auto loop greasingnya bagus atau tidak. Dalam sela-sela ini kalau dia kondisi auto loop greasingnya itu masih bagus, dia akan kelihatan seperti ini, greasnya keluar seperti ini. Dan kita lihat juga seal ini adalah seal karet ya. Nah, ini adalah seal karet, ini masih bagus atau tidak. Nah kalau yang sini ini sudah hilang, ini aturannya di sini ini ada sealnya juga, ini itu sudah hilang. Yang ini namanya adalah arem, yang di atas itu adalah namanya boom ya. Di atasnya boom itu ada silinder arem tuh, yang itu ada silinder aremnya di atas boom. Nah kita langsung ke sini lagi, ini silinder boom ada 2. Kita lanjut ke sebelah sini, apakah ada yang kejanggalan atau tidak. Sama saja ya namanya ya, kanan kiri. Oke aman, tidak ada kebocoran. Lanjut lagi, ini namanya counterweight ya, counterweight pemberat excavator ya, pemberat belakang. Kita buka dulu di sini, ini isinya apa di dalam sini. Ini ada isinya, ada radiator ya. Ini adalah tempat air radiator ya, atau coolant ya. Coolant biasanya ini kalau dia di atas itu memang melebihi ke penuh, karena dia lari ke sini. Pada saat panas dia akan lari ke sini. Pada saat nanti dia di atas dia suplainya kurang, dia akan menyedot dari sini. Nah di cover sebelah ini dia isinya itu ada air cleaner. Ini adalah yang di dalamnya ada filter udara. Fungsinya dia untuk menyaring udara sebelum masuk ke ruang engine. Sebelah sini ada baterai. Ada baterai. Ini ada untuk pengisian air wiper, ada di sini. Ini namanya disconnect baterai. Kalau yang satu kotak ini adalah electric breaker. Cara kerjanya hampir sama kayak fuse, cuma bedanya dia untuk ampere lebih dari 40 ampere. Sekarang kita ke sebelah kanan ya. Tadi di sebelah kiri, kita sebelah kanan. Kita cek ada apa aja di dalamnya. Di dalam sini ada filter fuel.
filter fuel. Nah, ini ada pompa hidrolik, filter hidrolik, ini filter hidrolik juga. Ini untuk ngecek oli hidrolik ya. Oli hidroliknya ada kaca penduganya itu. Lihat kan. Jika dia di garis merah paling atas berarti oke ya. Jika dia di garis merah kedua masih dikatakan oke. Kalau dia di garis merah yang ketiga berarti dia harus ditambah. Nah, kalau di antara garis merah pertama dan garis merah ketiga, jadi dia layak dioperasikan, masih tetap layak dioperasikan ya. Oke, lanjut kita naik ke atas. Ini ada stop engine ya, atau engine stop. Ini ada untuk mengisi fuel manual. Ini adalah apar, ini auto loop greasing, tapi dia tabungnya kecil. Ini dia adalah untuk mengecek oli swing, untuk mengecek oli swing ya, ngecek oli swing. Oke, sekarang kita masuk ke cover engine. Sebelumnya dibuka dulu ini, baru kita angkat. Setelah kita angkat, kita cek. Ini muffler atau knalpot ya. Ini turbocar di sini. Untuk mengecek oli engine dia ada di sini sticknya. Ada di sini ya sticknya. Untuk yang di sini, ini radiator. Untuk menambah radiator, bisa juga kita mengecek radiator dari sini. Kita buka, kita lihat apakah masih ada airnya atau tidak. Kita cek, jangan lupa kita cek juga fan belt, apakah dia ada putus atau mau putus atau tidak. Kita juga cek kipas, apakah ada keretakan atau tidak. Setelah sudah kita cek, kita pastikan semua, baru unit siap untuk dioperasikan. Cara menutupnya sama, kita tarik ke bawah, kita tekan, kita tarik ke atas, kita tekan, kita tarik ke atas. Ini free cleaner ya, free cleaner. Oke, sebelum kita mulai menghidupkan, biasa kalau ditambang prosedurnya itu harus kita klakson dulu ya. Klakson 1 kali, lalu kita on kan kontak ya. Nah, tunggu di layar itu muncul. Kalau sudah muncul, baru kita mulai dari joystick sebelah kiri atau handle sebelah kiri ya. Yaitu fungsinya yang pertama dia adalah untuk swing. Kalau kita tekan ke kanan, maka dia akan swing ke kanan. Jika kita balas tekan ke kiri, maka dia akan swing ke kiri. Terus yang ke bawah dan ke atas ya, dia adalah untuk membuka arm. Nah, kalau kita geser ke bawah, kita dorong ke bawah, maka arm akan terbuka. Arm akan terbuka. Kalau kita tarik ke atas, maka arm akan menutup. Ya. Jadi fungsinya itu, yang joystick sebelah kiri dia adalah swing dan untuk membuka tutup arm ya. Sekarang kita lanjut ke joystick sebelah kanan. Dari joystick sebelah kanan ini fungsinya adalah bila kita dorong ke bawah, dia boom akan turun ya. Nah, boom akan naik. Bila kita dorong ke atas, boom akan naik. Tarik ke atas, boom akan naik ya. Boom itu yang ini, boom yang ini guys. Nah, ini boom. Nah, ini yang namanya boom yang ini. Kalau yang di sana namanya arm. Jadi jangan sampai salah ya untuk menghafalkan ya. Jika kita ketekan ke kiri, maka paket akan menutup. Nah, itu.
kita geser ke kanan, maka baket akan membuka. Seperti itu. Cukup paham ya? Ya. Buka, tutup. Fungsi joystick sebelah kanan itu adalah untuk naik turun boom sama buka tutup baket. Ya, paham lah. Pasti paham. Nah, yang tuas 2 ini adalah fungsinya dia itu untuk menggerakkan track ya, untuk menggerakkan track atau biasa disebut steering ya. Maju mundur. Ini mundur. Jika kita tarik mundur, jika kita dorong maju. Jadi bisa pakai kaki, bisa pakai kaki dan juga bisa pakai tangan ya. Oke ya. Pertama-tama bakal pada saat kita untuk menggaruk material, dia adalah kita dorong dulu arm, kita turunkan boom. Nah, ngecap, tarik. Kalau jangan kita tarik ya, tarik arm, tarik boom, tutup baket, angkat. Nah, begini ya, angkat, buka. Ini ya, sama lagi, kita ulang lagi ya, kita buka baket arm, sampai di tanah kita tarik paket arm, boom, kita tarik, kita tutup. Nah begini, terus swing, buka.